Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Delia dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM 121180111 di YIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan sesuai yang kita ketahui bahwa materi tentang KPK itu sering kita temui dari jenjang pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi. Nah, jadi di sini saya akan bahas tentang kelipatan persekutuan kecil. Nah, masuk ke definisi pertama, misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A habis membagi B dan B habis membagi M. Nah, baiklah, jika tandanya A habis membagi M itu dilambangkan dengan A garis M. Jadi dibaca A habis membagi M. Begitu juga B habis membagi M. Contoh yang pertama itu KPK dari 6 dan 9. Untuk KPK kita menggunakan lambang kurung persegi. Jadi kurung persegi ini dibaca dengan KPK. Berbeda dengan FPB. Kalau FPB ya kurung biasa. Kalau kurung persegi itu tandanya KPK. Jadi KPK dari 6 dan 9 itu adalah kan 6, 12, 18, 24, 30 dan 36. Sedangkan 9, 18, 27 dan 36. Kita cari nilai yang sama, yaitu 18 dan 36. Jadi KPK dari 6 dan 9, 6 habis membagi 18, 9 juga habis membagi 18. Begitu juga 6 juga habis membagi 36 dan 9 habis 36. Jadi dapat kita simpulkan, karena kan KPK itu kelipatan persekutuan kecil, jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18, karena 18 adalah persekutuan terkecil dari 36. Selanjutnya kelipatan persekutuan kecil dari bilangan tak nol. A dan B adalah suatu bilangan positif, ditulis dengan KPK A, B sama dengan M. Apabila memenuhi syarat yang pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Syarat yang kedua, A habis membagi C dan B habis membagi C. Dengan M kurang dari sama dengan C. Contohnya 18 kurang dari sama dengan 36. Sehingga KPK dari 6,9 dari soal yang pertama tadi dapat kita tulis sama dengan 18 KPK-nya. Jadi KPK dari 6,9 yaitu 18, karena 18 lebih kecil dari 36. Baiklah, di kelipatan persekutuan kecil ini terdapat beberapa teorema. Di sini saya akan menjelaskan teorema KPK. Yang pertama, teorema pertama. Jika C adalah suatu KPK dari dua bilangan bulat A dan B, maka KPK A, B sama dengan C. Untuk teorema yang kedua, jika C lebih dari 0, maka KPK dari CA, CB sama dengan C dikali A dikali B. Jadi ini kan terdapat suatu KPK nih, CA dan CB. Jadi itu kita dapat hasilnya C dikali KPK dari A, B. Contoh soalnya, di sini saya mengambil nilai KPK dari 18 dan 27. Kan 18 dan 27 itu kita bisa sama-sama bagikan 9. Jika 18 dibagi 9 sama dengan 2 dan 27 dibagi 9 sama dengan 3. Jadi dapat ditulis KPK
27 sama dengan KPK 9 dikali 2, 9 dikali 3. 9 dikali 2 untuk 18 dan 9 dikali 3 untuk 27. Jadi dapat ini sama dengan 9 dikali KPK 2 dikali 3 sama dengan 9 dikali 6. Untuk 9 dikali 6 sama dengan 54. Selanjutnya teorema 3. Di teorema 3 ini, jika A dan B bilangan bulat yang positif, maka FPB dari A dan B dikaitkan dengan KPK A, B sama dengan A dikali B. Contohnya di sini terdapat dari FPB 6,9 dan KPK-nya juga 6,9. Jika FPB-nya itu kita dapat 3 dikali 18. 3 dikali 18 kan sama dengan 54. Jadi dari 54 itu dapat kita ambil dari FPB dan KPK-nya, yaitu 6 dan 9, karena 6 dikali 9 adalah 54. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh soal tentang KPK, yang mana di sini saya mengambil contoh soalnya menggunakan teorema 2. Nah, baiklah, untuk contoh soal yang pertama, misalkan terdapat carilah KPK dari 18 dan 30. Nah, untuk KPK dari 18 dan 30 kita tulis KPK 18 30 sama dengan, kita tulis 18 dan 30 itu kan sama-sama bisa dibagi dengan 6. Jadi kalau 18 dibagi dengan 6 kan dapat 3, jadi 6 dan 3, 30 kan kalau dibagi 6 itu hasilnya 5, jadi 6 dan 5. Jadi sama dengan, sesuai teorema, jika KPK itu kan kita keluarkan 6-nya, KPK dari 3 dan 5. 6, 3 dikali 5 adalah 15. Jadi 6 dan 5 dikali 15 adalah 90. Jadi KPK dari 18 dan 30 adalah 90. Baiklah, untuk soal nomor 2, di sini carilah KPK dari, soal yang kedua, carilah KPK dari 30 dan 45. 30 dan 45 dengan caranya sama, 30 dan 45 sama dengan 30 kan 15 dikali 2, 15 dikali 2 dan 15 dikali 3 sama dengan 15, kita keluarkan 2 dikali 3 sama dengan 15 dikali 6, jadi 90. Jadi KPK dari 30 dan 40, jadi KPK dari 40 dan 30 dan 45 adalah 90. Baiklah, untuk contoh soal nomor 3. Untuk contoh soal nomor 3 yaitu 20 dan 25. 20 dan 25. Untuk KPK 20 dan 25 kita bisa tulis 5 dan 4, 5 dan 5 sama dengan 5, 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi KPK dari 20 dan 25 adalah 100. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya yaitu 36 dan 18 dan 36. 18 dan 36, kita tulis 18 sama 36. Di sini dapat 6 dikali 3 dan 6 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 18. Untuk 6 dikali 18
18 sama dengan 108. Nah, selanjutnya soal yang terakhir. Untuk yang soal yang terakhir ini saya mengambil KPK dari 27 dan 36. Untuk KPK dari 27 dan 36 yaitu kita tulis KPK-nya 27 dan 36. Sama dengan kita sama-sama dibagi 9. 9 dikali 3 dan 9 dikali 4 sama dengan 9 dikali 12 sama dengan 108. Jadi KPK dari 27 dan 36 adalah 108. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang KPK, yang mana saya tadi menjelaskan tentang definisi, teorema, dan contoh soal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.